Halo, hari ini kita ketemu lagi dan akan belajar lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP MTS di semester 1 pada bab pertama, yaitu masih berkaitan dengan teks deskripsi. Kemarin kita sudah belajar beberapa materi mengenai teks deskripsi. Untuk hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Oke, sebelumnya bagi yang punya buku Erlangga seperti ini, silakan disiapkan bukunya, dan yang tidak punya tetap melihat dan menyaksikan video ini sampai akhir sambil membawa buku catatan untuk mencatat beberapa poin-poin penting. Kemarin kita sudah belajar tentang analisis isi tentang teks deskripsi. Nah, untuk hari ini pelajaran kita mengenai struktur. Struktur ini penting dalam sebuah teks untuk membedakan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Di video-video sebelumnya kita pernah membahas tentang satu teks yang berjudul atau yang menceritakan tentang suatu sekolah. Masih ingat teksnya? Teksnya seperti ini. Di teks ini itu sudah jelas ada dua struktur. Struktur yang pertama yaitu deskripsi umum. Nah, yang kedua yaitu deskripsi bagian. Mari sambil membaca bukunya atau bisa melihat ke teks yang ada di samping. Lingkungan sekolahku yang asri. Nah, waktu itu kita bahas bahwa di paragraf pertama itu lebih menceritakan tentang pengenalan objek atau identifikasi umum. Nah, pengenalan objek seperti ini itu disebut dengan deskripsi umum. Baru memperkenalkan, menjelaskan secara umum. Kemudian, di bagian-bagian selanjutnya, paragraf-paragraf selanjutnya, itu lebih membahas mengenai detail dari bagian-bagian yang ada di objek tersebut, sehingga pembaca lebih menangkap sisi emosional dari objek tersebut, bisa seolah-olah merasakan atau melihat atau mendengar objek itu. Nah, bagian-bagian yang seperti ini itu disebut dengan deskripsi bagian. Jadi deskripsi umum ada di awal, kemudian struktur yang selanjutnya adalah deskripsi bagian. Tentu saja di semua teks sebelum ke struktur itu, di paling awal adalah bagian yang disebut dengan judul. Oke, itu tadi penjelasan mengenai struktur. Dicatat baik-baik ya dan diingat-ingat. Nah, kalau tadi sudah belajar mengenai struktur, nah ini ada hal yang tidak kalah penting dari struktur. Sebuah teks jika strukturnya sudah benar, isinya sudah bagus, maka teks tersebut tetap memiliki satu hal lagi yang mendukung dan menjadikan teks itu menjadi lebih sempurna, yaitu tentang kebahasaan. Ada 5 kaidah kebahasaan yang menjadi penting dan harus kita perhatikan ketika kita menulis sebuah teks, termasuk dalam teks deskripsi. Apa 5 kaidah kebahasaan itu? Yang pertama adalah ejaan. Dicatat baik-baik ya. Yang kedua adalah tanda baca. Yang ketiga adalah pilihan kata atau kita bisa sebut dengan diksi. Yang keempat adalah tata kalimat. Dan yang terakhir atau kelima adalah kepaduan paragraf. Kita akan bahas satu persatu 5 kaidah kebahasaan tersebut. Yang pertama tadi ejaan. Ejaan bahasa Indonesia itu dari waktu ke waktu selalu memiliki perubahan. Nah, untuk ejaan bahasa Indonesia yang saat ini kita terapkan itu mengacu pada PUEBI atau kita biasa sebut sebagai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Ada beberapa hal yang dibahas di sana, termasuk salah satunya adalah aturan mengenai penggunaan huruf kapital. Kita berikan contoh yang satu ini. Ini ada contoh penggunaan huruf kapital yang benar.
Jadi huruf kapital itu dipakai di beberapa hal atau beberapa kasus atau tulisan kita. Salah satunya adalah huruf kapital dipakai sebagai awal di suatu kalimat. Jadi kalimat kita menjadi salah ketika kita tidak mengawalinya dengan huruf kapital. Dan setiap kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua, huruf kapital juga dipakai di setiap awal kata pada nama seseorang. Misalnya namanya terdiri dari dua kata, contohnya Amir Hamzah. Maka huruf kapital harus ada atau harus diterapkan di huruf A pada kata Amir dan H pada kata Hamzah. Seperti itu. Selain dua hal itu, tentu huruf kapital juga ada diterapkan di beberapa aturan yang lain. Sangat banyak sekali, dan itu bisa kalian cek sendiri di PUEB pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tadi. Nah, ejaan itu bukan hanya soal huruf kapital, ada lagi yang lain, dan itu banyak sekali. Salah satunya pemakaian kata depan dan imbuhan. Nah, dua hal ini itu mirip dan sering kita terapkan dengan cara yang keliru. Contohnya pemakaian DI. Nah, di itu memiliki dua hal yang berbeda. Yang pertama di sebagai awalan, dan yang kedua di sebagai kata depan. Di sebagai kata depan ini bisa kita sebut sebagai preposisi juga. Nah, penerapan dua hal ini itu berbeda, tapi kita kadang keliru. Di sebagai awalan itu pemakaiannya harus melekat dengan kata setelah itu, dan dia menjadikan kata yang dilekati itu, kata kerja yang dilekati menjadi bentuk pasif, contohnya diterima. Maka kita harus menuliskannya tanpa spasi, karena ini di sebagai awalan. Beda dengan di sebagai kata depan. Kalau di sebagai kata depan itu diberi spasi, misalnya di sekolah. Nah, di sekolah itu bukan sebagai kata kerja pasif, melainkan menunjukkan lokasi. Nah, di yang seperti ini itu namanya preposisi atau kata depan, harus ada spasinya. Perhatikan aturan ini baik-baik agar tidak keliru lagi. Nah, tata bahasa selanjutnya adalah tentang penggunaan tanda baca. Nah, penggunaan tanda baca itu ada banyak aturan karena kita memiliki tanda baca yang cukup banyak. Misalnya ada tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda strip, tanda kurung, tanda petik, dan ada tanda yang lain juga ya. Ada banyak sekali. Nah, ini memiliki aturan yang berbeda-beda. Misalnya saja tanda titik. Tanda titik itu kita semua tahu ya, bahwa tanda titik diletakkan sebagai penutup suatu kalimat informasi. Nah, walaupun ini kita sudah tahu aturannya, tapi kita kadang lalai dalam menerapkannya. Contohnya kita sudah menulis satu paragraf panjang, ternyata hanya ada satu titik. Jadi itu artinya hanya ada satu kalimat. Jadi kalau paragraf kita memiliki satu titik saja, sepanjang apapun kalimat itu tetap disebut sebagai satu kalimat. Padahal kita tahu bahwa paragraf itu namanya adalah kumpulan dari kalimat. Tentunya harus lebih dari satu kalimat. Nah, yang ketiga dari tata bahasa yang kita pelajari adalah penggunaan atau pemilihan kata, atau kita bisa sebut sebagai diksi. Ini menjadi penting ketika kita menulis suatu teks atau paragraf. Kenapa? Karena pemilihan kata itu berkaitan dengan makna yang diterima oleh pembaca. Misalnya ya, kita mau menuliskan pahlawan itu mati. Nah, kata mati itu ada banyak pilihan yang lain. Misalnya kita bisa menggunakan kata meninggal dunia, wafat, gugur, tewas, atau mati itu sendiri, atau bahkan menggunakan kata mampus. Nah, kita tinggal pilih salah satu
sehingga maknanya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau pahlawan, misalnya ya, pahlawan itu kita bisa menggunakan kata gugur. Nah, yang keempat dari kaidah kebahasaan yang kita pelajari adalah tata kalimat. Tata kalimat ini berkaitan dengan apakah kalimat kita menjadi kalimat yang efektif atau tidak. Kenapa? Ini penting karena kadang orang ketika membaca kalimat yang tidak efektif, dia akan merasakan bahwa kalimat kita itu susah dipahami, atau bahkan kalimat kita itu terasa ambigu. Contohnya ada di kalimat yang ini. Saya akan sambil membacakan dari buku Erlangga. Oke, kalimat yang ini itu berbunyi, bagi siswa yang kehilangan buku catatan bahasa Indonesia, dimohon menghubungi petugas perpustakaan. Kalimat ini rasanya benar, tetapi sebetulnya kalau kita lihat dengan saksama, kalimat ini adalah kalimat yang keliru karena memiliki tata kalimat yang tidak bagus. Nah, kenapa demikian? Karena kalimat ini ternyata tidak memiliki subjek kalimat. Ada kata bagi di depan kata siswa. Ini menjadikan itu adalah bukan subjek, tapi ini merupakan keterangan karena ada kata bagi yang termasuk ke dalam kata depan. Jadi kalimat ini tidak memiliki subjek. Kalimat yang benar untuk kalimat ini adalah siswa yang kehilangan buku catatan bahasa Indonesia dimohon menghubungi petugas perpustakaan. Nah, kalimat ini sudah benar dan memiliki subjek serta predikat. Mana subjeknya? Subjeknya adalah siswa yang kehilangan buku catatan bahasa Indonesia. Sedangkan predikatnya dimohon. Nah, ini merupakan tata kalimat yang benar. Jadi, sudah jelas bahwa tata kalimat itu merupakan sesuatu yang penting ketika kita menulis suatu teks. Nah, ini yang terakhir dari kaidah kebahasaan yang kita pelajari, yaitu tentang kepaduan paragraf. Nah, paragraf yang padu itu artinya memiliki kalimat-kalimat yang saling mendukung satu sama lain. Kita tahu bahwa suatu paragraf pasti memiliki gagasan utama. Dari gagasan utama itu kemudian dirinci atau dijelaskan ke dalam beberapa gagasan pendukung. Atau kita bisa sebut sebagai kalimat utama yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat pendukungnya. Nah, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu harus memiliki kepaduan bentuk. Ini kita bisa sebut dengan istilah kohesi. Jadi suatu paragraf kalau tidak nyambung, tidak memiliki hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, berarti paragraf tersebut ada kekurangannya, yaitu kalimat-kalimat yang ada di paragraf tersebut menjadi tidak padu. Contohnya ada di teks ini. Nah, kita bisa lihat paragraf ini itu ada di halaman 26. Saya akan bacakan yang pertama. Perpustakaan bisa dikatakan sebagai jantung ilmu pengetahuan. Kalimat kedua, buku-buku yang tertata rapi bisa menimbulkan kesan yang menyenangkan bagi pembaca. Ini kesannya seperti kalimat yang ada hubungannya. Tetapi ternyata kalimat kedua ini menjadi tidak padu ketika kita melihat kalimat ketiga yang menerangkan tentang anak-anak yang pintar dan berprestasi rata-rata gemar membaca di perpustakaan. Dan yang keempat, para pemimpin yang sukses juga gemar membaca. Jadi kalimat ketiga dan keempat serta kelima itu sebetulnya padu dengan kalimat pertama. Tapi justru kalimat kedua yang sepertinya sudah padu dengan kalimat pertama ternyata malah tidak padu jika dengan kalimat yang lain. Artinya kalimat kedua ini mengganggu paragraf ini. Sehingga kalimat ini menjadi semuanya tidak ada unsur kohesi, tidak ada kepaduan bentuk. Jadinya ini paragraf yang tidak padu. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan yang ada di teks deskripsi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Saya akhiri dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.